Angka desimal itu yang biasa kita pakai sehari-hari, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dia terdiri dari 10 basis. Jadi 10 basis itu berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Nah, kalau angka biner, dia hanya terdiri dari 2 basis, yaitu 0 dan 1. Oke? Nah, kalau misalkan kalian lihat di saklar lampu itu kan ada dua pilihan, atas dan bawah, atau nyala atau mati, betul tidak? Angka biner itu begitu sebenarnya awal. Jadi, kalau kalian ini lihat saklar, itu kan misalkan saklar lampu, itu ada yang ada yang agak tebal dan yang satunya tidak. Nah, kalau di saklar yang biasa-biasa ini sebenarnya 1 dan 0. Jadi di colokan-colokan itu sebenarnya 1 dan 0. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi biasanya orang tidak tahu kalau itu sebenarnya 1 dan 0. Nah, angka biner ini adalah angka dasar yang dipahami oleh komputer. Angka dasar yang hanya diketahui oleh komputer, yaitu 1 dan 0. Jadi kalau misalkan kita mau sebut angka, yaitu kita harus jadikan angka biner tadi menjadi angka. Dari 1010 tadi menjadi angka desimal. Jadi kalau misalkan kalian ketik 1, berarti dia tampilannya dia hanya 1 juga, desimalnya 1. Nah, kalau dia 2 di sini kan misalkan 2 biner. 1 1 sama dengan 3. Ini kalau menggunakan biner ke desimal. Nah, misalkan 110 sama dengan 6. 10001 sama dengan 17. Kenapa dia bisa begitu? Kira-kira kenapa? Ini kan 1. 11 sama dengan 3. 110 sama dengan 6. 10001 sama dengan 17. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan angka biner walau terbagi jadi 2 basis saja, ia bisa memiliki banyak angka selama angka biner tersebut tidak terpotong dengan spasi atau tanda titik. Jadi nanti kalau misalkan begini, ini 1000100 sama dengan 136. Asalnya dari mana? Dilihat dari bawahnya lagi. Jadi kalau misalkan ini kan tadi ya 1000100, berarti dia udah begini 1000100. Jadi 128 tambah 8. Jadi kalau kalian mau menghitung, paling mudah caranya begini. Buat dulu tabel binarnya, lalu ubah ke desimal. Angka desimalnya diambil dari mana? Ini pangkat 2, jadi basisnya dihitung 2. Pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 0. 1. Angka yang dipangkatkan dengan 0, angka berapapun itu, hasilnya pasti tetap 1. Itu pembelajaran matematika dasar. Berarti kalian lupa. Itu di SD itu pernah diajarkan itu. Nah, kalau ini 2 pangkat 1, berarti 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ada 2 pangkat 8, ada 2 pangkat 9, dan seterusnya. Namun, jadi nanti ini kelipatannya 2. Jadi 2 kali 2 kali 2, 2. 2 kali 2 kali 2, 4. Bingung. Ini kan 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. 16 lagi kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Bingung? Nah, tidak. Perpangkatan begitu cara hitungnya. Sebenarnya simple. Nanti saya minta kalian untuk kerjakan satu, tidak usah
saya minta kerjakan sih, tapi harus kalian pahami dulu di sini. Kalau tidak dipahami sini nanti selanjutnya bakalan bingung. Karena nanti penghitungan untuk IP address itu dipakai untuk alat nanti. Jadi kalau alat penghitungan untuk IP address bingung, dari biner bingung, IP address pasti susah juga. Subnet mask apalagi. Jadi ini ada hubungannya nanti untuk selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini toh, misalkan ini saya rubah angkanya, ini saya mau cari ini berapa itu. Jadi dihitung hanya ada angka satunya saja. Jadi kalau misalkan 1001 sama dengan berapa binernya? Berapa binernya? Berapa desimalnya? 11. Gimana 11? Ini 1001. Jadi angka yang ada di sini dikasih masuk ke dalam sini. Jadi ini kalau kalian melihat di biner dan desimal itu sebenarnya sama. Kalau menghitung dari sebelah kanan. Kanan adalah satuannya. Sebelah kirinya adalah puluhan. Sebelah kirinya lagi ratusan. Sebelah kirinya lagi ribuan dan seterusnya. Biner juga begitu. Jadi penghitungannya dari sebelah kanan. Jadi 1001. 8 tambah 1 9. Karena ini yang aktif. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya tambah lagi sini. Berapa semuanya? Jadi 1101. 8 tambah 4 tambah 1 13. Oke. Nah, kalau saya tambah lagi ini 1. 1. Ini kah? Oh. 15 memang. Karena kalau misalkan kita tambah lagi 1, di sini 1 tuh 0, 0, 0, 0. Hasilnya 16. Ini sama seperti kalian kalau menghitung antara dari satuan ke puluhan. 9 tambah 1 10. Berarti ada 0 angka yang sebelumnya diubah jadi 0 dan angka selanjutnya diubah jadi 1. Yang awalnya 0. Masuk akal tidak? Oh, tidak. Kalau memang kalian masih bingung, saya buat begini kalau begitu. Pertanyaan yang simple. Jadi kalau misalkan saya mau ambil 100 sama dengan berapa binar nih? 100 sama dengan berapa binarnya kalau dirubah? Ini 100 desimal ya. 100 desimal. Jadi kalau 28. Apanya 28? Ini dirubah menjadi, ini dan desimal. Dirubah menjadi binar. Bukan binar ke desimal. Kalau begitu karena orang bingung ya kasih 2. 102 berapa binarnya? Bingung. Nah, 64 kasih aktif. Jadi 102 dikurang 64. Hasilnya berapa? Berapa sih? Astagfirullah. Pakai kalkulator kah? 102 dikurang 64? 38. Begitu kek. Betul ini? Sebenarnya kalau ini gampang sih. Sama dengan 102 kurang 64 enter 38. Itu namanya fungsinya Excel begitu. Kalau mau hitung cepat di sini gampang. Nah, 38. 38 kurang berapa yang supaya bisa habis?
38 kurang berapa yang bisa habis? Angkanya diambil dari sini. Nah, 32. Oke. Berarti ini aktif lagi karena dipakai kan? Nah, 38 kurang 32. 6. Ini 38 kurang 32 sama dengan 6. Sekarang 6 kurang berapa supaya habis? 4. Kenapa lagi 4 Juni? Berapa tadi? 6 kurang 2 ya? Kurang 4. Sama dengan 2. Terus? 2 kurang 2. Koma 2 kurang 2. Sama dengan 0. Karena sudah habis, kita ambil angka-angka yang ada di sini tadi. 64, 32, 42. 64, 32, 42. Angka binarnya adalah 1100, 110. Angka binar dari 102. Sampai sini paham? Paham. Berarti aman ini. Tes lagi satu kali. Berapa mau diambilkan angka? Sebanyak-banyaknya. 255. Sebanyak-banyaknya tuh 255. Ya. Berapa kira-kira jawabannya? Kan sebanyak-banyaknya, sampai sebanyak-banyaknya loh. 255 kurang yang ada saja 128. Sudah selesai. Jadi kalian ambil angka yang ada di sini saja dulu. Masa lu pusingi? Kalau dia sudah lebih dari 256 ke atas, baru. Karena 128 tambah 128 hasilnya 256. Berarti ini masih di bawah. Betul tidak? Nah, 255 kurang 128. 255 kurang 128. 127. 127 kurang 64 lagi. 127 kurang 64. 127 kurang 64. Berapa? Banyak. 63. 63 kurang 32. Bisa lah. Kalau di atasnya tidak bisa karena lebih dari 0. Kemenangan berapa? 31. Kenapa angkanya begitu ya? 16. 31 kurang 16. Berapa ya? 15. Waduh. Sampai situ. Sini lagi. Berarti 15 kurang 8. Oh, oke. Sama dengan udah mulai ragu-ragu. 7 kurang 4. 4 Juli lagi. Berapa tadi? 7 kurang 4 ya. 7 kurang 4? 3. 3 kurang 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 kurang 1. Kenapa begitu? Nah. Ini susahnya kalau dia suka rubah-rubah sendiri. Tidak tahu kenapa. Kalau dari sana begitu. 0. Berarti yang aktif adalah 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Nah, bagaimana kalau ini lebih? 256. Ini semuanya 0. Karena sudah ditambahkan 1 tuh, jadi 256. Binernya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu hasilnya biner. Kan sama seperti 999 ditambah 1 hasilnya 1000. Sama juga dengan ini. 255. 1 1 1 1 1 1 1 1 ditambah 1. Hasilnya 1 0 0 0 0 0 0. Sama kayak desimal tuh. 99999 ditambah 1 hasilnya 1000. Paham? Aman. Cara hitungnya begitu sebenarnya, simple. Tapi kalau tidak ditahu ya bingung pasti. Nah, ini untuk network mask. Jadi nanti subnet mask. Ya, subnet mask. Ini buram-buram ini. Begitu harusnya. Jadi, ini seperti yang saya bilang tadi toh. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Di sebelah kirinya masih ada lagi. 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. 2 pangkat tidak terbatas. Infinity. Oke? Waalaikumsalam. Cari siapa, Bu? Cari siapa? Silakan dulu. Usahakan berjarak supaya tidak terlalu dekat. Jadi kok sakit leher sebentar ini. Masih kesana saja dulu kau punya musik supaya gampang. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Menger. Ada yang mau ditanyakan, Aman? Jadi ini pertemuan sambil sarekam ya. Supaya kalau kamu orang mau belajar ulang nanti saya kirim upload. Oke? Sampai sini aman? Tidak ada lagi masalah? Jadi ini kalau kalian misalkan aktifkan 1, dia 128, 110 dan seterusnya, 192, 224, 240, 248, 252, 254. Dan terakhir 255. Jadi kalau misalkan kalian lihat di subnet mask nanti atau di IP address, dia banyak angka biner terbatas menjadi 8 angka saja. Jadi 8 angka biner untuk masing-masing satu bagian pada IP address. Tapi di satu IP address dia dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 8 bagian angka biner, 8 angka biner, 8 angka biner, 8 angka biner. Jadi ini 4 bagian tadi ini dipisah dengan angka titik, angka tanda titik. Jadi kalau kalian penulisan untuk angka biner lagi. IP address dan subnet mask, dia biasanya dipisah dengan tanda titik. Bukan spasi titik. Jadi ini gitu saja sebenarnya untuk saat ini. Nah, kalian sudah paham toh cara hitung pangkat? Ini cara hitung pangkat. Ini 2 pangkat 6. Aslinya begini. Jadi 6 itu yang adalah berapa banyak angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, terus saya persingkat. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, baru ini kan 33. Berarti 8 kali 8. 8 kali 8 sama dengan 4. 8 kali 8. Meleset sudah nih, sudah jarang menghitung. Jadi ini 2 pangkat 6. Ini tanda pangkat ini kalau kalian dilihat di kalkulator sama tandanya. Jadi tanda pangkat begini. Ini kalkulator. Kalau tanda kali bintang. Jadi kalau kalian mau penghitungan dalam komputer atau di laptop, usahakan tandanya begini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke?